Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Syekh Abdurrahman hendak berkholwat atau menyendiri di suatu tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berpamitan kepada sang istri. Bukannya doa istri yang mengiringi kepergiannya, justru omelan yang ia dapatkan. Kemudian Syekh Abdurrahman pun melakukan ibadahnya tersebut di sebuah bukit yang tidak jauh dari kampungnya. Namun ternyata di sana ada sekelompok orang yang juga sedang melakukan apa yang hendak ia lakukan. Karena memiliki kepentingan yang sama, Syekh Abdurrahman pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Namun dengan syarat, ia harus mau bekerja untuk mencari makanan selama masa beribadah. Syekh Abdurrahman pun menyanggupinya dan ikut bergabung dengan kelompok tersebut tanpa memperkenalkan dirinya. Sehingga kelompok tersebut tidak mengetahui siapa nama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Selama bergabung dengan kelompok itu, Syekh Abdurrahman kerap menyaksikan teman-temannya yang bekerja mencari makan sangat mudah untuk mendapatkan makanannya. Mereka hanya cukup berdoa kepada Allah, lalu turunlah makanan dari langit. Kemudian, tibalah jadwal Syekh Abdurrahman untuk mencari makanan. Ia kebingungan harus bertawasul kepada siapa agar doanya dikabulkan seperti teman-teman kelompoknya itu. Akhirnya, ia berdoa dengan bertawasul kepada wali yang ditawasuli oleh teman-temannya itu tanpa mengetahui nama walinya tersebut. Syekh Abdurrahman pun berdoa, "Ya Allah, berkat kemuliaan dari wali yang ditawasuli teman-temanku itu, maka turunkanlah makanan yang lezat untukku dan untuk teman-temanku." Maka tidak lama setelah ia berdoa seperti itu, tiba-tiba ia mendapatkan makanan yang lezat dengan jumlah yang lebih banyak dari yang biasa diperoleh oleh teman-temannya itu. Melihat doanya begitu mudah dikabulkan, setelah ia bertawasul kepada wali yang biasa ditawasuli oleh teman-temannya itu, maka ia pun yakin bahwa wali yang ditawasuli tersebut bukanlah wali biasa. Setelah mendapatkan makanan, Syekh Abdurrahman pun menemui kelompoknya. Melihat kedatangan Syekh Abdurrahman, seketika itu mereka kaget melihat makanan yang dibawanya sangat banyak dan lebih lezat dari yang biasa mereka peroleh. Mereka pun bertanya bagaimana bisa Syekh Abdurrahman mendapatkan makanan spesial itu. Syekh Abdurrahman pun kemudian menceritakan bagaimana ia berdoa dan mendapatkan makanan lezat tersebut. Kemudian ia pun bertanya kepada teman-temannya siapa sebenarnya nama dan sosok wali yang biasa mereka tawasuli itu. Kemudian mereka pun menceritakan dengan berkata, "Ketahuilah, di desa Bajal Haban dekat dengan bukit ini ada orang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang sangat cerewet. Namun meskipun demikian, beliau sangat menghormati dan menyayangi istrinya tersebut. Bahkan ia tidak pernah berbuat kasar kepadanya. Atas kesabaran inilah Allah mengangkat derajatnya menjadi waliullah. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dengan beliaulah kami bertawasul sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar cerita tersebut, maka Syekh Abdurrahman sangat terkejut. Bagaimana tidak, sebab kesolehan dan kesabarannya menghadapi sang istrinya itu ternyata dibalas kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun segera bergegas minta izin untuk pulang. Kini ia sadar jika bersabar menghadapi istri yang cerewet, ternyata di hadapan Allah memiliki nilai lebih besar dibandingkan berkhalwat bersama dengan orang-orang yang beribadah. Dari kisah Syekh Abdurrahman tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa ada kalanya cerewetnya seorang wanita adalah berkah bagi pasangannya. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu syarat bisa menjadi waliullah ialah sabar menghadapi istri yang cerewet. Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan istrinya yang kerap dijadikan rujukan dalam kehidupan berumah tangga. Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak murka saat dimarahi oleh sang istri. Padahal semua orang tahu kalau Sayyidina Umar adalah sosok yang keras pemberani dan garang dengan musuh-musuhnya. Kisahnya terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi dan juga dalam kitab Uqud Al-Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan pada suatu hari ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang datang berkunjung ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diketahui bahwa sahabat tersebut sedang frustasi lantaran sering dimarahi oleh sang istrinya. Karena tak tahan omelan sang istri, dia bermaksud ingin menceraikannya. Namun sebelum bercerai, dia ingin berkonsultasi dahulu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bergegaslah sahabat Rasulullah itu ke rumah Sayyidina Umar. Namun ketika tiba di depan rumah sang khalifah, dia tidak jadi mengetuk pintu rumahnya, sebab dari dalam terdengar suara keras istri Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang marah-marah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak terdengar sama sekali
sekali suara Sayyidina Umar membantah atau melawan sang istri. Padahal nada marah istri Sayyidina Umar sangat tinggi dan keras. Lalu sahabat tersebut tidak jadi mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar dan dia pun berniat untuk kembali pulang. Sambil melangkah meninggalkan rumah Sayyidina Umar, dia pun bergumam dengan berkata, "Kalau khalifah saja seperti itu, bagaimana dengan diriku?" Baru beberapa langkah meninggalkan rumah sang khalifah, Sayyidina Umar pun membuka pintu dan melihat sahabatnya yang sedang melangkah pulang. Maka Sayyidina Umar pun memanggilnya dan berkata, "Wahai saudaraku, ada keperluan apa engkau datang ke rumahku?" Sahabat itu pun menjelaskan bahwa dia bermaksud berkonsultasi terkait masalah keluarganya. Dia ceritakan soal istrinya yang sering marah-marah. Kemudian dia berkata, "Namun aku mendengar istrimu sendiri berbuat yang sama, yaitu marah seperti istriku. Aku tidak ingin mengganggumu, sementara kamu sendiri sedang ada masalah yang hampir sama denganku." Mendengar hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab pun tersenyum. Kemudian dia menjelaskan tentang alasannya kenapa dia tak membalas kemarahan sang istrinya itu. Menurut Sayyidina Umar, seorang istri sudah bekerja memasak, mencuci baju, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sayyidina Umar berkata, "Aku cukup tentram, tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu, aku menerimanya sekalipun dimarahi olehnya." Sahabat tersebut lalu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku juga harus berbuat demikian terhadap istriku?" Sayyidina Umar menjawab, "Ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja." Setelah mendengar penjelasan Sayyidina Umar, maka sahabat tersebut kemudian pulang dan tak jadi menceraikan istrinya. Sahabat beriman, kisah-kisah ini sebenarnya dapat menjadi pedoman bagi pasangan suami istri, terutama bagi seorang suami yang merupakan imam dan kepala keluarga yang memiliki seorang istri cerewet atau sering marah-marah. Sebenarnya, hal tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sang suami pandai bersabar dalam menghadapinya. Tentunya, sang istri pun juga harus memahami tingkat kecerewetan dan marah-marah dalam taraf yang wajar, sehingga tidak sampai ke taraf durhaka kepada suami. Kisah ini pun juga tidak hanya untuk seorang pria yang sudah menikah saja, akan tetapi juga bisa dijadikan pedoman atau pembelajaran bagi setiap laki-laki yang masih membujang, sehingga ketika sudah masuk ke jenjang rumah tangga dan mendapati permasalahan seperti ini, maka bisa dihadapi dengan sikap yang bijak. Wallahu a'lamu bishawab.